Assalamualaikum Pak Sako. Waalaikumsalam. Ya, disiapkan bukunya Kemuhammadiyahan, dibuka halaman 6. Sudah Pak. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, baca Al-Fatihah, kemudian doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, sinyalnya nggak stabil. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, sehat semua. Alhamdulillah baik. Sehat. Ya, sebelum pembelajaran, saya ingatkan dulu nanti jangan kayak kemarin ada yang mengganggu ya. Ya. Ya, jangan saling mengganggu. Fokus ke pembelajaran. Masih ingat pembelajaran yang kemarin? Masih. Tentang apa kira-kira? Asmaul Husna. Yang bab 3. Tentang kitab-kitab Allah. Allah. Ada berapa kitab Allah? 4. 4. Ada 4 atau 5? 4. 4. Ada 4. Apa saja? Al-Quran. Al-Quran. Terus Al-Quran. Taurat. 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 Apalagi? Injil, Pak. Injil. Terus satu lagi? Zabur. Zabur ya. Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi
Daud. Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Musa. Kemudian Injil kepada Nabi Isa. Isa. Terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Muhammad. Iya, betul sekali. Untuk selanjutnya pada pagi hari ini semoga tidak lama-lama, nanti tidak sampai 1 jam seperti biasanya, karena kalian sudah membawa bukunya, sudah memegang bukunya, nanti bisa dibaca sendiri. Kita hanya mempelajari pembelajaran yang inti-intinya saja atau yang penting-penting saja. Yang kita bahas yaitu tentang IPM. Baik. Sudah muncul? Biru semua, Pak. Iya. Yang kita bahas yaitu tentang IPM gitu. Apa itu? IPM itu apa? Tidak tahu. Kita buka. Ikah. IPM itu kepanjangan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Berdiri di Surakarta. Oh, berarti ini yang mendirikan di Solo, di Surakarta, di tempat kita, di daerah kita. Pada tanggal 4 Safar 1381 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Juli 1961. Untuk IPM ini mungkin sudah banyak yang tahu. Kemarin ketika kelas 3 sudah ada kan pembelajaran IPM di bab terakhir kalau nggak salah. Nah, di sini kita ulangi lagi. IPM ini adalah organisasi otonom gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar Muhammadiyah. Jadi ini anggotanya, pengurusnya khusus pelajar-pelajar Muhammadiyah ya, seperti kalian pelajar. Tapi kalau kalian belum terlalu mengikuti, nanti kalau sudah besar, sudah SMP, sudah SMA, nah nanti kalian akan bisa mengikuti IPM ini. Berakidah Islam, bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, atau tentang hadis-hadis itu, Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Itu sumber yang diambil dari IPM. Sebelum menjadi IPM dulu, IPM ini dikenal dengan nama IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Jadi orang remaja-remaja dulu. Pokoknya entah itu sekolahnya di Muhammadiyah atau tidak, dulu masuk tergabung di sini di Ikatan Remaja Muhammadiyah. Namun setelah berjalannya waktu, hanya para pelajar-pelajar yang meneruskan menjadi IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tujuannya apa berdirinya IPM? Yaitu terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Nah, jadi pelajarnya itu memiliki ilmu. Nih penjelasannya. Penjelasannya yaitu pelajarnya memiliki ilmu, berilmu. Jadi menguasai pengetahuan atau ilmu-ilmu yang didalami dalam sekolahnya, di dalam kelasnya. Akan tetapi tidak sekedar tahu dan paham saja, itu tidak cukup. Kita sebagai pelajar yang berilmu dituntut untuk mengamalkan. Jadi tidak hanya menguasai saja, menguasai pengetahuan, tapi harus juga bisa mengamalkan apa yang telah didalami tadi, yang dikuasai. Kepada siapa? Ya kepada sekitar kita, kepada masyarakat. Ada pepatah mengatakan ilmu yang tidak diamalkan itu bagai pohon yang lebat daunnya dan bunganya tetapi tidak berbuah. Kalau ilmu yang bisa diamalkan berarti ya kebalikannya. Nah, jadi ilmunya itu seperti pohon yang lebat daunnya dan banyak bunganya dan memiliki buah, itu kalau ilmunya diamalkan. Ya, jangan sampai kita sebagai pelajar Muhammadiyah seperti pohon atau tanaman yang tidak memiliki buah atau tidak memiliki hasil. Biar kita memiliki hasil yaitu dengan cara tadi, yaitu diamalkan. Sampai sini. Terus yang kedua, berakhlak mulia. Ini juga penting. Gitu. Berakhlak mulia ini adalah buah dari ilmu-ilmu yang diamalkan tadi. Nah, tadi kalau sudah mengamalkan, nah nanti akan memiliki sikap atau memiliki sifat berakhlak mulia. Contohnya ketika Rasulullah menganjurkan senyum terhadap sesama saat berjumpa. Kalau ini diamalkan sungguh luar biasa yang dirasakan orang-orang sekitar. Karena itu murah senyum dan bertutur kata yang luhur inilah buah dari ilmu. Semua orang dapat merasakan manfaatnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, penjelasannya tadi tentang terampil, bahwa menunjukkan bahwa kita itu pelajar yang memiliki kemampuan bertindak dengan cermat, cepat dan kreatif. Terampil. Cermat itu apa ya? Cermat itu teliti. Seperti itu. Dan kreatif. Selain itu juga bekerjanya juga cepat. Gitu. Dan dapat menyesuaikan, tentunya dapat menyesuaikan keadaan di lingkungan masyarakat. Sampai sini sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Lanjut, yaitu lambang IPM. Seperti apa lambang IPM? Nah, seperti yang ada di halaman depan buku kalian. Coba dilihat covernya, halaman depan dilihat. Nah, di sini di benderanya itu sudah ada toh. Sudah berwarna seperti ini. Seperti di layar. Berbentuk segi 5, perisai runcing di bagian bawah yang merupakan deformasi bentuk pena. Pak, halaman berapa, Pak? Halaman 7 sekarang. Nah, ini kan segi 5. 1, 2, sini. 3. Halaman berapa, Pak?
halaman 7. 4 terus 5. Nah, ini namanya segi 5 gitu. Yang memiliki sudut-sudut ini dinamakan segi 5. Ada 5 sudut jadi namanya segi 5. Yang mana yang runcing di bagian bawah? Nah, ini yang runcing itu yang di sini. Nih, bagian bawah. Deformasi bentuk pena atau bisa disebut deformasi itu terbentuk dari bentukan pena. Itu nek pulpen atau pensil kalian itu kan bentuknya runcing ke bawah seperti ini gitu. Terus selanjutnya warna kuning. Di situ ada warna-warna. Ada warna kuning, kemudian warna putih, kemudian ada warna merah, dan juga ada warna hijau di lambang IPM-nya. Kalau warna hitamnya itu hanya sebagai garis. Ada warna kuning berarti keagungan dan ketuhanan. Nah, di sini warna kuning. Di mataharinya juga ada. Kemudian warna putih di tengah. Ada gambar buku, terus ada lingkaran. Artinya kesucian. Dan kemudian ada warna merah, berarti keberanian. Di sekitarnya itu ada yang terakhir itu warna hijau, menunjukkan ilmu yang didapatkan dapat mempertebal iman. Tuh. Yang ketiga, memiliki 5 lajur penurun. 3 jalur besar dan 2 jalur kecil. Nih, jadi yang sebelah ini yang warna hijau ini berarti 3 jalur besar. Hijau, kuning, dan hijau lagi ini. Ini jalur besar. Dan 2 jalur kecil. Mana ya jalur kecilnya? Ya ini. Jalur bagian tengah runcing di bawah dan berwarna kuning serta memiliki lebar 1/4 lebar perisai. Lambang yang diapit 2 jalur kecil dengan warna merah dengan lebar 1/20 lebar perisai dan 2 jalur besar berwarna merah dengan lebar 1/4 lebar perisai. Warna merah berarti yang ini. Yang jalur 2 jalur berarti ini yang 2 ini yang warna merah. Yang terakhir gambar matahari di tengah dengan jumlah 12 sinar. Itu kalau dihitung, coba dihitung, itu ada 12 sinarnya. Yang dimaksud sinar yang mana? Yang ini, yang ini pojok-pojokan ini. Nah, ini namanya sinar. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya sinar. Jumlahnya ada 12. Maksudnya apa? Maksudnya IPM ini adalah keluarga dari Muhammadiyah, mencerminkan bahwasanya ini adalah logo ini atau lambang ini adalah lambang dari keluarga Muhammadiyah. Warna kuningnya matahari itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya IPM adalah keluarga Muhammadiyah. Kemudian gambar buku berarti pengetahuan atau Al-Quran. Jadi itu bisa dimaknai bisa buku, bisa juga sebagai Al-Quran, sebagai apa? Sebagai pengetahuan.
Kemudian di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-Quran. Di bawah bukunya itu tadi Al-Quran itu ada tulisan Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wa mayasturun, yang berarti demi pena apa yang dituliskannya. Itu jadi karena logonya atau lambangnya tadi mirip pena, maka di situ ditulis juga tentang surat Al-Qalam. Al-Qalam itu juga artinya pena. Sampai sini lambangnya. Dan ditanyakan tentang lambang IPM. Tidak, Pak. Ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Atribut dan seragam. Pak, suaranya kok kecil, Pak? Halaman berapa, Pak? Sekarang halaman 9. Atribut dan seragam IPM. Atribut itu apa artinya? Yaitu tanda kelengkapan. Kalau seragam sama ragam, makanya disebut dengan seragam, atau bisa juga disebut seperangkat pakaian yang biasanya dikenakan secara bersamaan, baik model, motif maupun jenis bahan yang sama. Jadi sama-sama, semuanya sama ragam, itu seragam. Kalau atribut itu tanda kelengkapannya seragam yang nempel ada di seragam kalian, ada nama misalnya, ada logo sekolahan atau yang lain-lainnya, itu atribut. Jadi bisa membedakan kan, seragam itu yang kita pakai, baju, entah itu baju atau celana yang sama, jadi satu sekolahan, satu kelas itu atau satu golongan itu sama semua, itu namanya seragam. Kemudian atribut itu yang nempel, tanda kelengkapan yang nempel di seragam itu tadi, bisa di celana, bisa di baju, itu atribut. Ini, Pak. Gimana? Ini maksudnya. Milih. Ini maksudnya yang nempel di baju. Iya. Bisa nama, bisa logo, bisa juga tanda. Kalau di HW itu ada macam-macam yang nempel di baju, itu ada. Kalau HW ditempelin semua apa itu, Pak? Ada di kantong depan itu ada. Di lengan, Pak, ada, Di Pak. lengan, di lengan nanti ada nama daerahnya sama logo dari daerah tersebut. Misalnya di Surakarta nanti tulisannya Kewarda Surakarta gitu. Kalau di mana, di dada, di bagian biasanya di kantong baju, nah itu ada juga gitu, itu logonya HW. Jadi nanti macam-macam, beda-beda. Terus biasanya di HW itu tidak cuma itu, nanti kalau misalnya dapat pelatihan apa gitu, nanti juga ditempel lagi di bagian dada atau di bagian mana, nanti ada tempatnya sendiri-sendiri. Bahkan sampai kalau misalnya dia ikut pelatihan banyak, saking banyaknya pelatihan, nah dia itu pakai seperti kalung itu, kalung nanti di situ ditempel-tempel apa pelatihan yang diikuti, ditempel-tempel semua, nanti berjejer. Banyak banget, no, Pak. Iya, banyak sekali. Kalau misalnya kalian mau ikuti pelatihan atau semacam seminar atau apa gitu, biasanya ada kartu atau kartu anggotanya mengikuti pelatihan, nanti juga
dikalungkan. Itu seperti dilihat di halaman 9 itu ada dua anak itu pakai kalung. Nah, itu tanda pengenal. Sudah? Ada yang ditanyakan? Atribut dan seragam. Enggak. Lanjut. Janji pelajar. Kalian kelas 1 dan kelas 2 kemarin sudah mengikuti upacara hari Senin ya? Sudah. Sudah. Sudah kan? Sudah. Ketika upacara hari Senin itu kan dibacakan janji pelajar. Nah, tapi kalau janji pelajar yang hari Senin itu kurang, masih ada kurangnya, yaitu ini tentang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kurang itu. Kemudian baru janji pelajar itu, kami pelajar Muhammadiyah berjanji, baru itu. Ada 6. Berjuang menegakkan ajaran Islam, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bekerja keras mandiri dan berprestasi, rela berkorban dan menolong sesama, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Ini ada 6. Kayaknya agak berbeda kalau sampaikan yang disampaikan setiap hari Senin itu berbeda. Ini yang lebih komplit, yang lebih lengkap. Bagaimana cara mengamalkan janji pelajar ini? Yang pertama yaitu melaksanakan sholat tepat waktu. Itu karena tadi berjuang menegakkan ajaran Islam tadi, maka harus melaksanakan sholat waktu, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Masih ingat apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Mana Mas Amar? Mas Amar apa artinya Mas Amar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kira-kira artinya? Masih ingat? Ada yang ingat siapa? Tunjuk tangan. Amar. Amar ma'ruf berarti mengajak kepada apa? Mengajak kepada apa amar ma'ruf? Kebaikan. Nah, kebaikan. Kalau nahi mungkar berarti kebalikannya, mencegah Kejelekan, Pak. keburukan atau kejelekan atau kemungkaran. Nah, lanjut. Melaksanakan perintah orang tua dan guru, membantu meringankan pekerjaan rumah dan menaati peraturan sekolah. Itu yang poin yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Jadi kita cara mengamalkannya ya tetap melaksanakan perintah orang tua dan guru, membantu meringankan pekerjaannya, tidak hanya di rumah tapi di manapun ketika orang tua membutuhkan ataupun ketika bertemu dengan guru. Tentunya yang terakhir menaati peraturan sekolah. Yang selanjutnya rajin membaca, disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah. Yang selanjutnya pantang menyerah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak mudah menyerah begitu saja ketika
mendapatkan tugas. Waduh, tugasnya kok sulit banget. Nah, berarti tidak boleh menyerah begitu saja, harus tetap dikerjakan. Yang selanjutnya, suka membantu dan menolong serta dermawan. Dermawan, dia suka membantu itu. Yang selanjutnya, menyadari diri sebagai calon generasi penerus di masa yang akan datang. Jadi kita harus sadar bahwasanya kalian itu sebagai calon generasi penerus yang akan datang, maka harus benar-benar memiliki rasa tanggung jawab kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Tuh, sampai sini paham semuanya? Paham. Paham, Pak. Paham. Sekarang kita lihat di halaman 13. Paham. Apa, Pak? Dibuka halaman 13. Ntar tak buka ke Udah. lagu IPM Berjaya. Ada yang sudah pernah mendengarkan lagunya? Mars Belum. IPM. Belum, Pak. Ya, tak buka gitu. Ya. Kayak ngomong. Kleru. Ini sudah kelihatan? Belum. Mars Sudah. IPM. Bersatu berpadu menjalin hubungan Bisa di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah. Suara musiknya terdengar? Terdengar. Terdengar. Ya, bisa pelan-pelan bisa diikuti. Terampil berilmu, berakhlak mulia, kelompok dan pelangsung penyempurna amanah, berjuang dengan sekuat tenaga, tegakkan Islam yang utama, menjadi kader
di YouTube toh, Pak? Mm-mm. Yo, kita ulangi pelan-pelan kayak gitu. Yang pertama, yang judulnya yaitu IPM Berjaya gitu. Bersatu, berpadu, menjalin ukhuwah. Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa. Ayo cepat. Yuk coba bersama-sama. 1, 2, 3. Bersatu, Bersatu, berpadu, menjalin ukhuwah. dalam ikatan dekat dan belajar tampil berilmu berakhlak mulia pelapor dan Berjuang dengan Berjuang itu beda, nadanya beda. Berjuang dengan sekuat tenaga, tegakkan Islam yang utama. Jadikan siap sedia untuk dan umat bangsa. bangsanya. Tadi kan sudah ada per paragraf kan. Jadi satu paragraf itu berbeda dengan paragraf bedanya. Terus yang terakhir, berdiri tegaklah Sambil muka bersama IPM berjaya. Putarkan sekali lagi. Yuk diikuti bersama-sama ya. Pelan-pelan. Bersatu, berpadu, menjalin ukhuwah di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah, terampil berilmu
bisa Pak. saya kirim Putus, Pak. di saya kirimkan di grup nanti videonya. Oke. Oke. Untuk Mars IPM ini diciptakan oleh siapa? MI Zul Muslimin. MI Zul Muslimin. Apa makna yang diharapkan dari IPM Berjaya atau Mars IPM ini? Yang jawab. Penyemangat dalam berjuang dan berdakwah di IPM. Ya, sebagai penyemangat dalam berjuang dan berdakwah di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Udah sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Setelah ini Tidak. nanti saya buka linknya yang kemarin sudah saya share di grup, nanti bisa dikerjakan untuk ulangan harian Al-Islam. Halaman berapa, Pak? Pakai link Zas. Oh, Yang link di grup. Ngerjain. Nah, iya. bentar. Tugasnya ada 2. Satu aja, Pak. Ada ulangan harian loh, Pak. Anu, Pak. Ya karena ulangan harian jadi 2. Yang pertama kalian gambar. Hah? Gambar. Gambar ini, Pak. Gambar lambang. Ya, betul. Ya Allah. Diwarnai, warnanya bisa dilihat di halaman depan ini tadi, di halaman Warnanya di sini, Pak. digambar dulu, digambar bisa di buku tulis atau buku gambar. Astagfirullah. Kalau kurang jelas warnanya bisa dilihat nanti di internet, banyak sekali. Ya, IPM boleh ngeblat itu, silahkan ngeblat. Kalau Yes. boleh digambar. Boleh ngebulat, Pak. Iya, boleh digambar di buku tulis atau di buku gambar, silahkan bebas. Yang penting diwarnai, warnanya ya sesuai dengan yang ada di cover depan itu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ini kalau ini minggu ini dikumpulkan ya, jadi sebelum pembelajaran yang akan datang nanti bisa dikirimkan ke saya, dikirimkan ke saya. Yang tugas kedua ini, nah ini bebas. Nyanyi, Pak. Nyanyi ini bebas, nyanyi Mars IPM ini bebas, mau dikirimkan kapan, pokoknya sebelum ulangan semester 1 harus sudah mengirimkan IPM, Mars IPM. Sudah Kalau nyanyi ini saya paham mau. semuanya? Paham. 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 Tugasnya yang terakhir mengerjakan ulangan harian. Manggamu belum habis. Oke. Soalnya tidak banyak ulangan hariannya, cuma 15. Oh ya, Pak. Dan sampai lebih loh, Pak. Enggak, sidik 15. Daripada kita dulu itu ulangan harian sampai 30 bisa loh, Ke.
Iya, dulunya Oke. mah kan. Tambahi Bahkan lagi. Bisa sampai 45. Ditambahi lagi. Kurang. Jangan, 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 jangan. No. Ya, ya udah. Jadi Oh, tugasnya yang pertama tadi menggambar, itu digambar gambar, lambang nyanyi, kita IPM mengerjakan. diwarnai sebaik mungkin. Terus yang Ya, kedua, Pak. untuk lambangnya tadi segera dikirim. Kalau sudah selesai langsung segera dikirim ke Pak Sako gambarannya. Terus yang kedua yaitu nyanyi Mars IPM, itu bebas. Pokoknya sebelum semester 1, sebelum ulangan semester 1 harus sudah dikirim. Yang ketiga, mengerjakan ulangan harian. Sudah. Jadi ulangan hariannya ini bukan ke-Muhammadiyah ya, yang ke-Muhammadiyah besok. Yang ini ulangan harian Al-Islam yang 3 bab kemarin. Sudah sampai sini semuanya sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah. Tidak. Oh iya, menyanyinya nanti bebas, mau apa pakai buku tidak apa-apa, yang penting jangan ditampakkan di video bukunya, jangan sampai kelihatan videonya kalau mau bawa buku catatan. Dikirim ke mana, Pak? Saya Grup atau? langsung semuanya dikirim langsung ke saya saja ya, jangan di grup, nanti tidak penuh di grup. Ngeceknya juga susah. Oke, Pak. Ingat-ingat dikirim langsung ke saya, ke WA nya Pak Sako langsung. Punya kok saya. Ya sudah sampai di sini, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Pak, paling lambat kapan, Pak? Untuk tadi yang lambang IPM menggambar itu segera sebelum pelajaran selanjutnya, atau berarti ya seminggu. Kalau yang menyanyi Mars IPM itu silahkan sampai besok ulangan semester 1, masih bebas, jadi panjang waktunya yang Mars IPM. Oke, Pak. Ya sudah jelas semuanya. Jelas. Gimana Mbak Citra, udah jelas? Jelas. Ya, kita akhiri untuk pembelajaran Oh iya, Pak. ini. Apa? Pas nyanyinya itu pakai baju apa, Pak? Bebas atau pakai? Iya, Pak. Untuk seragamnya, seragam merah putih aja, pakai merah putih. Merah putih. Ya, Ya. masih punya semua atau merah putih? Masih, Pak. Masih. Aku masih punya, Pak. Gimana? 2 loh, aku merah putih, he. Ya iya, punya dong ya. Sudah sampai sini. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ya, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dadah, Nis. mengerjakan ulangan Dadah, Kek. harian. Selamat jumpa kembali minggu depan. Dadah. Dadah.